Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Susi. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kondisi Bu Rika hari ini? Uh, Inilah Bu Susi. Saya butuh cerita sama Bu Susi ini. Ya. Bisa nggak kira-kira Bu? Bisa sekali Bu Rika. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu tentang diri saya di kelas. Uh, Sepertinya saya memiliki beberapa kendala Bu mengenai manajemen waktu saya Bu. Ya, kendalanya seperti apa itu Bu Rika? Ini nih Bu, uh, rasanya saya agak kesulitan Bu menghadapi pekerjaan saya sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wali kelas, kemudian ditambah lagi adanya tugas-tugas guru penggerak, rasanya semuanya bertumpuk gitu ya, seolah-olah yang tanya mana yang mau saya berikan. Jadi agak rasanya waktu saya itu sempit gitu loh. Ya, jadi semua pekerjaan rasanya menyesakkan ya. Jadi apa kendala yang Bu Rika alami dengan kondisi yang seperti itu? Kendalanya yang itu pekerjaan itu rasanya gimana gitu, nggak bisa diurai gitu Bu, kayak benang kusut gitu, mana yang mesti dibuka gitu Bu. Hmm. Kalau kira-kira seperti apa uh, situasi yang pernah Bu Rika alami ketika mengalami benang kusut tadi? Ya, Uh, atau momen apa gitu yang memang seperti yang sangat kusut sekali yang Bu Rika alami? Seperti ini, ketika waktunya saya masuk kelas sebagai guru, tahu-tahu nanti dipanggil karena ada siswa di kelas saya bermasalah menghadap yang namanya BK, kemudian menemani orang tuanya. Nah, itu sudah membuat, terus ditambah lagi tugas yang harus saya kerjakan, deadline-nya hari ini juga. Gitu. Pada satu waktu? Ya, pada satu waktu. Pada saat itu apa yang Bu Rika kerjakan? Awalnya bingung, agaknya mumet, tapi saya berusaha untuk mengurainya, Bu. Pasti ada jalannya. Hmm. Jadi berusaha saya bagi, kalau ini waktunya saya belajar, saya harus fokus sama ini. Kalau waktunya tugas, saya fokus. Jadi kalau ada waktu luang, saya berusaha untuk mengerjakan tugas itu. Tapi rasanya melelahkan. Melelahkan. Uh, Berarti situasi yang melelahkan itu yang menyebabkan Bu Rika menjadi sangat merasa bermasalah ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk bisa keluar dari situasi itu? Membagi waktu bentuknya Bu ya. Membagi Membagi waktu. waktu. Membagi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan tadi. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa menjadi penyelesaian dari masalah Bu Rika ini? Selain membagi waktu. Mungkin bisa untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat kalau di sekolah atau di rumah, juga bicara sama keluarga, suami, bagaimana kehidupan saya, seperti itu. Ya, berarti Bu Rika bisa berbagi dengan teman atau suami ya. Nah, untuk ide ini apakah sudah pernah Bu Rika lakukan sebelumnya? Untuk ide ini untuk beberapa kasus dapat dilakukan untuk berusaha berkolaborasi dengan teman. Misalkan kalau ini urusannya tentang siswa, nanti saya bertanya dengan teman saya, berpendapat, kita pendapat kalau siswa ini saya
siswa saya ini bagaimana. Kemudian berbagi dengan guru BK dalam mengatasi siswa tersebut. Itu yang kemudian kalau masalah tugas, saya berusaha untuk membuat tugas itu sebelum deadline-nya ketika waktunya. Jadi itu. Ya, berarti berkolaborasi dan berusaha untuk membagi waktu ya. Dari semua usaha yang Bu Rika lakukan itu, mana yang paling bisa mendukung penyelesaian dari permasalahan ini kalau menurut Bu Rika? Dari semuanya, yang pertama itu berkolaborasi dengan teman, kemudian membagi waktu dengan cara membuat schedule, mana yang skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang bisa ditunda. Ya, berarti kita buat skala prioritas apa saja yang harus kita lakukan, seperti itu ya Bu Rika. Nah, dari pengalaman Bu Rika tadi, seberapa besar kekuatan Bu Rika untuk bisa menghasilkan skala prioritas ini? Dari 0 sampai 10, Bu Rika sudah berada pada posisi mana? Kalau untuk sekarang turun naik ya, berubah-ubah. Kadang-kadang ada bisa di skala 8, kadang-kadang turun di skala 5, atau kadang-kadang dari angka itu mungkin usianya baru 6. 6. Kadang 6, kadang 5. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bu Rika cara untuk menaikkan skala prioritas tadi, menaikkan ratingnya, motivasinya supaya dia bisa mencapai 7, 8, dan seterusnya? Kalau untuk mencapai angka 10, berarti saya harus mengerjakan seluruh proporsi saya itu atau pekerjaan saya itu seoptimal mungkin sehingga sampai mencapai level 10. Level 10. Ya, berarti harus ada motivasi dari Bu Rika ya, supaya bisa mencapai level 10. Untuk kedepannya, apa yang akan Bu Rika lakukan supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik? Rencananya meningkatkan efektivitas saya gitu Bu. Saya tingkatkan efektivitas saya harus mendahulukan skala prioritas, kemudian untuk masalah yang lain saya berbagi dengan teman, terus untuk tugas yang menumpuk saya harus berusaha untuk tidak menumpuknya, berusaha mengangsur pekerjaan tersebut. Itu rencananya Bu. Ya, jadi untuk rencana tersebut, bagaimana cara Bu Rika melihat keberhasilannya? Jadi kan tadi ada banyak rencana, membuat schedule dan sebagainya. Nah, bagaimana melihat keberhasilannya? Untuk melihat keberhasilannya tentu dilihat dengan hasil yang optimal. Jadi itu targetnya gitu. Ya, berarti optimalkan usaha ya Bu Rika ya. Ya. Nah, kemudian siapa saja yang bisa membantu Bu Rika untuk menjalankan motivasi ini supaya hasilnya menjadi maksimal? Pendukung ya Bu ya. Sebagai pendukung mungkin saya bisa minta dukungan dari teman sejawat, termasuk keluarga saya di rumah. Jadi di sekolah minta dukungan dari teman, di rumah minta dukungan dari suami dan anak-anak untuk mensupportnya gitu.
Iya, berarti suami dan anak-anak itu juga merupakan bagian dari motivasi kita ya, Bu Rika. Nah, jadi, Uh, untuk penyelesaian masalah ini, Bu Rika butuh berapa lama supaya bisa menyelesaikan, permasalahan ini? uh, Kalau dapat sih segera mungkin Ibu. Kalau bisa dari sekarang saya sudah bisa bikin list apa yang lebih penting didahulukan yang saya kerjakan di sisi. Ya, berarti, sudah mulai nampak titik terang apa yang akan Bu Rika lakukan ya, untuk menyelesaikan permasalahan, kemumetan dari banyaknya pekerjaan yang menumpuk, pada saat ini. Ya, Bu. Ya, jadi, eee, alhamdulillah berarti Bu Rika sudah mulai melihat, solusinya bagaimana, untuk menyelesaikan permasalahan dari Bu Rika. Nah, jadi, ke depannya agar, solusi ini agar masalah ini tidak muncul lagi, apa yang bisa Bu Rika lakukan agar, tetap nyaman dalam menjalani kegiatan yang ada di sekolah? Uh, untuk agar nyaman tentu saya harus menjalankan apa yang sudah saya rencanakan sekarang dengan disiplin. Berusaha untuk menjalaninya sedisiplin mungkin. Jangan sampai ada yang tertinggal dari kewajiban-kewajiban saya tadi di sisi. Oke, Bu Rika. Jadi, dari pembicaraan kita tadi, apakah, dapat membantu penyelesaian dari masalah Bu Rika? Alhamdulillah rasanya sudah terbantu sekali Bu Susi. Terbuka pikiran saya gimana harus menyelesaikan permasalahan menjadi hati saya ini Bu Susi. Oke, Maaf Bu Rika. baru mau cek Bu Susi sebentar lagi. Masalah dengan laptop kayaknya. Jadi bagian yang terakhir lagi ya, sepertinya masih direkam Bu Rika. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita laksanakan, yang dapat Bu Rika ambil dari pembicaraan kita hari ini? Kesimpulannya berarti apa yang sudah saya rencanakan harus saya jalankan dengan memanage waktu, kemudian bikin listnya dan itu harus saya lakukan saya disiplin mungkin agar keinginan untuk mencapai hasil yang optimal bisa saya capai dalam waktu yang relevan cepat. Itu keinginan saya. Ya. Dan bagaimana perasaan Bu Rika setelah menjalani pembicaraan kita ini? Alhamdulillah pemikiran saya, hati saya sudah agak tenang, saya sudah punya jalan untuk mengatasi permasalahan saya sendiri dan saya sangat-sangat terima kasih sama Bu Susi atas uh, motivasinya, atas dorongannya. Nah, alhamdulillah Bu Rika, dengan pembicaraan kita hari ini dapat menyelesaikan permasalahan yang Bu Rika hadapi. Mudah-mudahan ke depannya Bu Rika dapat menjalani kegiatan-kegiatan baik di rumah maupun di sekolah menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, Itu mungkin itu pertemuan kita kali ini Bu Rika, dan banyak maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waduh. Atau karena direkam nggak itu masalah.
Gimana Prika? Rekaman itu enggak? Enggak. Coba di Pister lagi. SD card mode. Bluetooth mode. Berarti sekarang buat refleksi dulu ya Bu Rika. Oke. Jadi berarti Bu Sisi buat dulu ya. Kak. Ya, buat dulu di sini. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya nih Bu Susi? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Rika. Cuman perasaan yang kurang begitu sehat rasanya, ada yang sedikit mengganggu nih Bu Rika, yang Oh, membuat saya kurang nyaman. oh. Jadi, tadi Bu Susi WA saya, maaf Bu Susi baru kebaca WA-nya. Tadi Bu Susi ngajak ngobrol ya. Ada yang Iya mau Bu dibicarakan Rika, ya Bu? iya. Jadi mungkin saya mau minta waktu Bu Rika sebentar dengan permasalahan saya ini. Baik. Ngomong-ngomong apa nih Bu Susi yang dibicarakan sore ini? Iya, jadi tadi kan saya mengajar kimia di kelas kimia F2 kan Bu Rika. Jadi tadi saya agak sedikit emosi di dalam kelas karena eh, beberapa anak tidak mengerjakan tugas, kemudian tidur-tiduran di dalam kelas. Jadi sampai sekarang masih terasa Bu Rika, jadi merasa tidak enaknya, tidak nyaman jadi kan. Jadi saya ingin bercerita dengan Bu Rika. Oh, masih terasa ya kesannya Bu ya, tingkah laku Iya, anak-anak di kelas ya. iya masih terasa. Jadi itu kendala Bu Susi nih di dalam kelas. Iya Bu Rika. Jadi itu jadi permasalahan saya sekarang. Jadi karena saya merasa Bu Rika teman yang bisa saya curhati, jadi saya hubungilah Bu Rika. Maaf ya Bu Rika. Uh, Mudah-mudahan bisa ya. Iya. Baik, jadi, jadi apa nih yang Bu Susi inginkan atau dapatkan nanti dari hasil diskusi kita ini? Jadi saya ingin permasalahan ini tidak jadi beban bagi saya Bu Rika. Jadi saya ingin enjoy melaksanakan proses pembelajaran, tidak emosi, tidak marah-marah seperti itu. Kalau kondisi kita di lokal emosi, jadi bawaannya nggak enak ya Bu Susi ya. Iya, Berarti untuk agar itu teratasi, kira-kira apa yang bisa Bu Susi lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Susi ini? iya ya Bu Rika. Jadi eh, permasalahan ini eh, sudah berulang-ulang sebenarnya Bu Rika, tidak hanya satu kali dan cenderung kepada orang yang sama. Jadi memang sudah beberapa perlakuan saya berikan kepada murid itu. Saya berusaha pertama saya tegur, tegur nak kenapa tidak mencatat, tidak mengerjakan LKPD. Nah, kenapa tidak mengerjakan tugas yang ibu suruh? Tapi anak itu pertama
ya waktu ditanya dia respon, tapi kemudian eh, dia ulangi lagi. Nah, seperti itu Bu Rika. Di dalam proses BBM ya Bu Susi ya, antara Iya, anak yang satu dengan anak yang lain, sudah ditegur, masih juga besok itu, besoknya diulang lagi. Gitu ya Bu Susi. iya. Ah, ah. Kalau begitu, idealnya bagusnya gimana ya Bu Susi ya, di kelas itu? Ya, kalau idealnya kan murid itu belajar memperhatikan apa yang kita perintahkan mereka laksanakan. Kemudian ya idealnya murid itu mengikutilah kelas itu teratur dan tidak ada yang membuat keonaran, cerita-cerita yang bukan kegiatan kimia kan? Tapi kalau kita masukkan kepada uh, sorry, kalau 10 itu sempurna, optimal, kalaupun satu itu adalah ini, kira-kira dalam situasi di kelas seperti itu posisi di level mana ya kira-kira? Oh ya, untuk kondisi di kelas, saya rasa saya masih di level 5 mungkin Bu Rika. Saya masih kadang semangat untuk memproses anak ini. Kadang saya cekin aja, biarlah nanti yang lain serius. Saya maunya ke anak yang serius saja, karena saya berpikirnya seperti itu Bu Rika. Jadi semangat saya belum sepenuhnya mungkin ya Bu Rika ya. Mm-mm. Begitu. Jadi bagaimana semangat kita penuh, anak juga penuh semangat dan belajar. Kalau begitu, uh, untuk mencapai level optimal itu apa yang bisa diusahakan? Oh, berarti untuk bisa saya optimal, pastinya dari saya dulu mungkin ya Bu Rika. Bagaimana Hmm. pertama saya harus bersemangat dulu untuk bisa melayani murid yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus bertanya kepada murid tersebut secara pribadi, mungkin bukan dalam kelas. Jadi kalau dalam kelas mungkin waktunya terbatas dan kita harus memberikan pelajaran. em, jadi tidak begitu bebas untuk berbicara. Mungkin perlu saya memanggil secara khusus anak-anak yang seperti ini, Bu Rika. Nah, kemudian eh, ya mungkin dengan bantuan Ibu BK atau saya sendiri bisa memanggil anak tersebut ya, Bu Rika. Terus apalagi Bu kalau untuk di kelas? Kalau untuk di kelas atau di kelas mungkin saya kurang memfasilitasi gaya belajar mereka mungkin Bu Rika, karena saya kimia materinya itu cenderung teoritis. Jadi saya sering menggunakan LKPD untuk memberikan materi. Mungkin anak tersebut bosan dengan metode saya, mungkin ya Bu Rika. Kalau begitu, apa Habis yang itu, harus dilakukan? ya Apa lagi? berarti saya harus mencari metode yang baru, mungkin Bu Rika ya, agar mereka tertarik dengan cara belajar saya. Jadi mungkin saya kurang menarik bagi anak-anak, mungkin ya Bu Rika ya. Hmm, kalau kurang menarik, kira-kira apa yang akan Bu Sisi lakukan agar anak itu tertarik dengan belajar? Dengan pembelajaran saya. Berarti saya harus mencari metode eh, yang bisa menarik mereka untuk mengikuti pembelajaran saya. Mungkin saya akan mencoba permainan mungkin Bu Rika. Jadi kalau mungkin ya biasanya kan kita orang dewasa juga senang dengan bermain. Mungkin anak-anak juga bisa kita bawa untuk permainan untuk beberapa materi tertentu ya Bu Rika. Ya, jadi bisa juga Bu Rika. Bagus juga itu juga. Lalu apa yang akan Bu Sisi laksanakan? Yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini mungkin pemanggilan dulu, Bu Rika. Jadi saya eh, panggil dulu anak-anak yang bermasalah ini, mencari permasalahan apa penyebab mereka kurang
termotivasi dengan pembelajaran saya. Kemudian dari hasil pembicaraan itu baru saya akan berpijak untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang mereka inginkan. Setelah itu rencana selanjutnya apa Bu Susi di dalam kelas? Ya, setelah itu saya juga harus berusaha, Bu Rika, berusaha untuk bisa menemukan metode atau media yang bisa membuat murid saya tertarik dalam kegiatan pembelajaran saya. Nah, ukuran kalau Bu Susi sudah melakukan hal tersebut, nah, ukuran keberhasilannya kira-kira gimana? Kalau ukuran keberhasilannya tentunya saya akan lihat dari murid saya, Bu Rika. Berarti kalau murid saya sudah semangat, semuanya senang belajar dengan saya, berarti itu sudah berhasil kalau menurut saya. Kemudian semuanya ikut dalam kegiatan pembelajaran, eh, dengan apapun yang saya berikan mereka mengikuti, berarti itu sudah berhasil. Kemudian terakhir tentunya nilai PH atau nilai semesternya tinggi. Itu yang menjadi ukuran kalau menurut saya, Bu Rika. Baik Bu Susi. Uh, Berapa lama waktu yang Bu Susi butuhkan untuk mempersiapkan ini? Oh, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya rasa harus secepatnya, Bu Rika. Jadi, saya akan merencanakan memanggil siswa ini dalam 1-2 hari inilah, Bu Rika, biar uh, unek-unek saya juga ini terselesaikan. Kemudian untuk metode dan media ini saya akan laksanakan pelan-pelan, mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi masalah untuk pemanggilan ini saya akan laksanakan secepatnya, Bu Rika. Yang bisa membantu Bu Susi dalam hal ini? Yang membantu ya, Bu Rika? Ya. Ya, yang membantu ya kalau seandainya saya kesulitan nanti dalam pemanggilan anak ini, saya mungkin akan melibatkan guru BK dalam pemanggilan atau penyelesaian masalah dengan siswa ini. Tapi kalau dalam menciptakan metode dan media pembelajaran, saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya yang sudah melaksanakan berbagai macam metode atau media untuk kegiatan pembelajaran mereka. Kemudian satu lagi, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, membantu untuk melengkapi fasilitas yang ada di sekolah, Berika. Baik Bu Susi. Bu Susi, kita review dulu pertemuan kita ini sebentar. Uh, Dalam sesi pembicaraan kita ini, diskusi kali ini, uh, apa ya? Apa yang Bu Susi dapatkan dari diskusi kita hari ini? Ya, Alhamdulillah Bu Rika, tadi melalui diskusi ini, sebelum diskusi saya merasa sangat berat sekali, sangat terbebani dengan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Kemudian dengan pembicaraan yang dibantu oleh Bu Rika, saya menjadi menemukan titik terang dari permasalahan saya ini. Jadi saya menemukan banyak ide rasanya yang sebelum ini belum terfikirkan oleh saya untuk bisa mengatasi anak-anak yang seperti ini. Terima kasih banyak Bu Rika. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa ya, saya tunggu ya gimana aksinya nanti ya Bu. Berarti mungkin kalau seminggu lagi kita ketemu dengan kerja yang sama, gimana perkembangannya. Bisa ya Bu Susi ya? Ya, bisa. Alhamdulillah, Bu Rika. Nanti saya akan berbagi kembali dengan Bu Rika tentang perkembangan murid saya di kelas. Terima kasih banyak, Bu Rika. Sudah sangat membantu sekali. Oke, sama-sama Bu Susi. Terima kasih juga atas pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika.